Oke, sudah ya Bu. Baik, terima kasih. Waktu 20 menit ya Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Siap mengikuti perkuliahan hari ini? Hari ini kita perkuliahan mengenai akuntansi agribisnis ya teman-teman. Baik, mungkin sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik teman-teman, saya mengingatkan untuk perkuliahan hari ini, jangan lupa untuk mengisi presensi di e-kampus ya teman-teman, agar nanti untuk presensinya tidak kosong, seperti itu. Ya, baik. Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya ingin coba ini dulu ya, kita kuis dulu ya teman-teman. Sebentar. Saya kirimkan terlebih dahulu untuk linknya. Di kolom chat ya, teman-teman. Silakan dibuka dan diisi sesuai dengan kode yang ada di tampilan layar saya, teman-teman. Sudah terlihat untuk tampilan share screen-nya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Iya. Oke, kita ini dulu ya. Quiz dulu. Main-main dulu ya, teman-teman. Oke, sudah ada satu orang yang bergabung. Oke, dua orang. Mungkin yang lainnya yang belum bergabung, silakan bergabung terlebih dahulu dengan memasukkan kode join-nya 208213 ya, teman-teman. Oke, sudah ada 4. Oke. Ya, sudah ada 5 peserta ya di sini ya. Baik, mungkin langsung saya start terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan dikerjakan kuisnya. Oke, siap. Oke, silakan. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Oke, di posisi pertama ada Sekar ya. Baik, Pak. Eko dari kita mulai. Insyaallah siap. Suara saya mendengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terus berlanjut ya. Ini masih 3 orang yang sudah selesai mengerjakan kuis. Lagi-lagi. Pagi-pagi.
Oke, sudah semua. Di posisi pertama ada 208213. Ini atas nama siapa ya tadi? Saya Bu. Oke, Hilman ya. Betul. Ya, betul sekali. Kuis tadi adalah pengetahuan tentang definisi dari akuntansi agribisnis ya, teman-teman. Alhamdulillah, ternyata teman-teman semua sudah mengerti ya, mengerti mengenai akuntansi agribisnis. Baik, selanjutnya yaitu kita mulai pembelajaran mengenai akuntansi agribisnis ya teman-teman. Di pertemuan 9 ini, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, di pertemuan 9 ini, pada perkuliahan dasar-dasar akuntansi agribisnis, kita akan mempelajari mengenai akuntansi agribisnis. Ada yang tahu nggak kira-kira definisi dari akuntansi itu apa? Ada yang tahu nggak? Dari soal kuis tadi, ya. Sekar, silakan Sekar. Baik, Ibu, terima kasih. Saya coba ya, Bu. Kalau salah, mohon dimaklumi ya, Bu. Iya. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan keuangan, Bu. Oke, ya, pendapat Sekar betul sekali ya. Itu menjadi salah satu bagian dari akuntansi. Nah, untuk jadi teman-teman, apa yang dimaksud dengan akuntansi itu adalah suatu tahapan ya, suatu tahapan proses pengumpulan ya, pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, serta meringkas ya dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Dan nanti transaksi-transaksi ini akan diolah menjadi sebuah laporan ya, disajikan dalam sebuah laporan yang digunakan untuk untuk suatu pengambilan keputusan dalam perusahaan. Nah, sedangkan untuk agribisnis sendiri apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Coba saya tunjuk. Fauzia, ada yang tahu tahu definisi dari agribisnis? Agribisnis itu suatu bidang ilmu ya Bu yang menghubungkan antara bidang pertanian dan juga bisnis atau ekonomi. Betul nggak ya Bu? Oke, kita lihat ya. Agribisnis itu adalah suatu aktivitas bisnis ya berbasis pertanian. Betul dari Fauzia tadi bilang, namun di sini ternyata agribisnis itu juga ada beberapa faktor pendukung, yaitu ada faktor hulu, hilir, dan faktor penunjang. Faktor hulunya ini apa? Biasanya adalah aspek-aspek pengadaan sarana produksi pertanian atau biasa disebut dengan satutan. Kemudian ada faktor hilir. Nah, faktor hilirnya ini biasanya di bidang pengolahan ya. Setelah adanya produksi tadi, dia akan diolah kemudian dan ada pemasaran hasil pertanian, ada pemasarannya. Nah, sedangkan kelembagaan penunjang itu apa? Biasanya berkaitan dengan pembiayaan. Makanya di sini ada aspek perbankan, ada koperasi pertanian, dan jasa-jasa pertanian lainnya, seperti itu. Jadi untuk dari kedua definisi ya, definisi dari akuntansi agribisnis sendiri berarti akuntansi agribisnis ini adalah proses pencatatan ya, penggolongan,
kemudian pengidentifikasian transaksi yang terjadi di dalam kegiatan agribisnis, usaha agribisnis, baik itu dari hulu sampai hilir, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, dalam penerapannya, untuk agribisnis sendiri, ini dibagi menjadi 4 subsistem ya teman-teman, 4 subsistem. Ada subsistem hulu, atau biasa disebut dengan upstream agribisnis, ada subsistem usaha tani atau on-farm agribisnis, ada subsistem agribisnis hilir, dan yang terakhir adalah subsistem jasa layanan pendukung. Nah, ada yang tahu nggak di sini yang dimaksud dengan subsistem agribisnis hulu itu apa? Subsistem agribisnis hulu, ada yang tahu? Bisa raise hand? Yang menjawab pertanyaan nanti dapat nilai ya, dapat nilai tambahan. Saya catat di sini. Agribisnis hulu, tadi sudah saya singgung di awal. Siapa? Iya, Bella. Oh, Bella. Siap. Iya, gimana Bella? Oke, Kalau saya agribisnis hulu apa? coba menjawab. Untuk subsistem agribisnis hulu itu merupakan kegiatan usaha yang menghasilkan dan memperdagangkan sarana produksi pertanian primer, seperti itu, Ibu. Oke, 100 untuk Bella. Ya, betul. Memang untuk subsistem agribisnis hulu ini adalah berkaitan dengan sarana ya, sarana yang digunakan dalam produksi pertanian primer. Nah, contohnya apa sih di sini? Contohnya apa, Bella, kalau untuk agribisnis hulu? Contohnya misalkan pupuk, obat-obatan, kemudian bibit benih, seperti itu, Ibu. Iya, betul sekali. Memang untuk sarana produksi pertanian itu ada ini ya, ada benih, pupuk, kemudian ada alsintan, seperti itu. Oke, yang kedua adalah subsistem on-farm. On-farm atau usaha tani di sini. Ada yang tahu nggak usaha tani itu apa? Usaha tani, ada yang tahu? Usaha dari hasil pertanian, Bu. Usaha dari hasil pertanian. Ya, oke, bolehlah. Jadi subsistem usaha tani, tadi kan sudah ada sarana produksi pertanian. Berarti yang kedua ini adalah on-farm-nya atau disebut dengan usaha tani ya, yaitu produksinya. Produksinya itu apa? Ya, misalkan budidaya padi, ya tanaman padi gitu ya, tanaman pangan, kemudian ada perikanan, peternakan, kehutanan, itu semua masuk ke dalam usaha tani. Nah, yang ketiga ada subsistem agribisnis hilir di sini. Subsistem agribisnis hilir berarti karena sudah ada produksi ya, usaha tani tadi, berarti untuk subsistem agribisnis hilir ini lebih kepada setelah produksi apa teman-teman? Harus di Pengolahan bukan, Bu? Iya, betul. Harus ada pengolahan. Nah, di sini pengolahan dan pemasaran itu masuk ke dalam subsistem agribisnis hilir. Dan yang terakhir adalah ada subsistem ini ya, jasa layanan pendukung di sini. Yang dimaksud subsistem jasa layanan pendukung ini apa? Fauzia mau coba jawab? Masih di mute Fauzia? Maaf Bu, saya belum tahu Bu. Oke, baik. Jadi untuk subsistem jasa layanan pendukung ini adalah subsistem yang bergerak di bidang jasa atau layanan ya.
baik itu pembiayaan, kemudian sewa, kayak gitu ya, sewa alat-alat, seperti itu. Nah, tenaga kerja ya teman-teman. Nah, itu masuk ke dalam subsistem jasa layanan pendukung. Nah, di sini sudah paham ya mengenai subsistem dari agribisnis? Oke, saya lanjut ya. Nah, dari subsistem tersebut, maka dalam setiap usaha ini harus ada yang namanya pencatatan pembukuan ya untuk keuangan. Tidak lepas dari kegiatan istilahnya menggunakan modal dan lain sebagainya ya. Nah, untuk aktivitas akuntansi agribisnis sendiri, ini yang pertama ada pembuatan jurnal. Pembuatan jurnal ini adalah proses pencatatan semua transaksi yang ada di usaha agribisnis, baik itu pembelian, penjualan, ya teman-teman, modal, biaya seperti itu. Kemudian posting ini adalah pemindah bukuan dari pencatatan tadi ke dalam buku besar ya teman-teman. Kemudian ada neraca aktivitas akuntansi, yaitu neraca saldo yang belum disesuaikan. Neraca saldo ini adalah agar mengetahui debit kreditnya ya, debit kredit yang ada di transaksi yang sudah dicatat, sudah seimbang atau belum. Nah, untuk penyesuaian ini adalah biasanya transaksi yang sudah dicatat ini sudah betul atau belum, karena kalau misalkan belum betul harus ada penyesuaian lagi ya. Nah, kemudian ada neraca lajur. Dan hasil akhirnya adalah laporan keuangan dari semua transaksi-transaksi tadi yang dicatat, kemudian digolongkan, maka akan dianalisis atau diolah datanya sehingga menghasilkan sebuah laporan keuangan. Pada biasanya untuk laporan keuangan ini dibuat setiap periode ya teman-teman. Nah, untuk penutup ini jika periode tersebut sudah selesai maka harus ditutup. Nah, setelah laporan, jadi untuk laporan keuangan sendiri ini tidak berhenti di situ saja. Harus ada analisis laporan keuangan. Kenapa? Karena dari hasil laporan keuangan ini maka akan dianalisis agar kita tahu posisi keuangan perusahaan itu seperti apa ya, pada posisi menguntungkankah atau defisit gitu ya, atau rugi seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis akun yang digunakan pada akuntansi. Yang dimaksud akun ini adalah transaksi ya teman-teman, penggolongan transaksi terhadap kategori akun yang biasanya akan diposting atau dicatat di buku besar. Nah, ini ada pembelian ya teman-teman. Ada pembelian. Jadi pembelian sarana produksi ya, baik itu bibit, pupuk dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam akun pembelian. Kemudian ada akun penjualan. Akun penjualan ini biasanya terdiri dari produk yang sudah kita jual ya teman-teman. Kemudian ada akun persediaan. Persediaan ini adalah stok ya teman-teman. Jadi kalau misalkan barang dagangan, ada beberapa barang yang istilahnya harus disimpan terlebih dahulu untuk persediaan, untuk memenuhi konsumen seperti itu. Dan yang keempat adalah harga pokok penjualan atau HPP. Biasanya di sini untuk harga pokok penjualan itu sebagai dasar harga pokok untuk kita menjual suatu produk kita. Dan yang kelima adalah potongan tunai, yang keenam ada potongan pembelian dan penjualan. Nah, ini biasanya diskon-diskon ya teman-teman. Diskon-diskon yang diperoleh atau didapat dari si usaha tersebut ya, perusahaan tersebut, baik itu potongan pembelian
pembelian sarana produksi atau potongan penjualan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada retur penjualan dan retur pembelian. Nah, untuk retur ini adalah pengembalian ya, pengembalian. Jadi misalkan kita menjual alsintan ya, teman-teman. Alsintan, ternyata ada barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dari si konsumen, maka konsumen tersebut mengembalikan barang tersebut ke kita. Nah, itu masuk ke dalam retur penjualan di perusahaan, di jenis akun ya yang digunakan pada akuntansi. Nah, yang terakhir adalah biaya pemasaran. Nah, untuk biaya-biaya ini biasanya biaya-biaya apa sih yang digunakan, yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk aktivitasnya seperti itu. Nah, ini semua adalah jenis-jenis akun yang biasa digunakan pada akuntansi ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini contoh ya. Contoh di sini ada contoh. Sebentar. Contoh data transaksi pada PT Dimas Jaya yang telah dikumpulkan dan terjadi pada bulan Desember 2022. Nah, ternyata pada Desember tanggal 1 ini ada pembelian barang dagangan ya secara kredit dari PT Laba-Laba. Nah, seharga 160 juta. Kemudian tanggal 2 ternyata barang tersebut itu dijual. Ada yang berarti 1 Desember ini ada pembelian barang seharga 160 juta. Tanggal 2 dan tanggal 4 itu ternyata ada penjualan barang senilai 50 juta dan 80 juta. Kemudian ternyata namun pada tanggal 4 ternyata terjadi pengembalian atau retur ya. Retur barang yang dibeli pada tanggal 1 Desember. Berarti retur pembelian ya sebanyak seharga 20 juta. Dan yang terakhir ada transaksi pada tanggal 8 dibayar seluruh hutang, berarti pembayaran hutang pada tanggal 1 ini ya teman-teman. Nah, bagaimana sih bentuk pembukuannya atau pencatatan jurnal umumnya? Oke. Nah, di sini ya teman-teman, teman-teman sudah. Baik Bu Yeni, waktunya sudah habis. Iya, baik, terima kasih Bu Yona. Baik teman-teman, karena waktu sudah habis ya, jangan lupa nanti ada tugas ya di akhir untuk 3 kali 24 jam ya, yaitu mencari jurnal dan menganalisis perbedaan dari kedua jurnal tersebut ya. Baik, mungkin sudah selesai. Mungkin untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa di stop recordingnya. Baik, terima kasih Bu.